Ini yang menjadi ketelitian para penegak hukum. Kalau satu rangkaian laporan terdiri dari beberapa orang, apabila satu orang di antara mereka itu di restoratif justice kan dengan pasal yang sama, maka yang lain pun mendapatkan restoratif justice secara otomatis. Kenapa? Kita pahami terlebih dahulu, beberapa hari belakangan ini menjadi suatu perdebatan, baik para akademisi maupun para praktisi hukum, terutama pengacaranya Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya, mengenai pernyataan yang dilontarkan Bapak Kombes di beberapa hari yang lalu. Beliau menyampaikan bahwa sudah lengkap, dianggap lengkap, ya, sudah lengkap, dan sudah mendapatkan surat, ya, sudah mendapatkan surat dari pihak kejaksaan. Dengan demikian, beliau menyampaikan ke publik di sesi-sesi kegiatan bahwa tidak lama lagi akan menyerahkan para tersangka dan bukti kepada jaksa penuntut umum atau kepada pihak kejaksaan. Dengan demikian, mungkin para akademisi ataupun praktisi hukum berkeyakinan bahwa itu perkara sudah P21. Berarti masuk ke tahap 2. Demikian. Namun dengan kata P21 itu, dengan pernyataan seorang kombes lengkap itu, di PUHAP atau di undang-undang sah nggak sih tidak menyebutkan P21? Iya, kalau itu sah-sah aja. Kalau berkaitan tentang P21 atau tahap 2 itu berarti para tersangka, ya, dan barang bukti akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Dengan demikian, mungkin beberapa hari ke depan pihak kepolisian atau pihak penyidik akan memanggil para tersangka untuk diserahkan, ya, nanti ke depannya diserahkan beserta barang-barang bukti ataupun alat bukti yang sudah dipersiapkan ataupun yang sudah ada. Dengan demikian, ketika sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan, kejaksaan menyusun surat dakwaan. Kalau sudah jadi surat dakwaan, maka perkara ini layak disidangkan atau diajukan ke pengadilan, begitu. Taunya tersangka itu dalam konteks akan dilimpahkan dengan berkas dengan tersangka itu, memang ada surat resminya dari siapa? Ya, mengenai surat resmi akan diketahui ketika para tersangka ini dipanggil kembali oleh pihak penyidik kepolisian. Kalau sudah dipanggil, maka para penyidik akan menjelaskan bahwa surat sudah lengkap dari pihak kejaksaan. Dengan kata lain berarti sudah P21. Jika sudah P21, maka perkara ini, ya, menjadi suatu tanggung jawab ke depannya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pihak kejaksaan. Maka pihak kejaksaan akan membuat surat dakwaan. Setelah surat dakwaan jadi, akan dilimpahkan ke pengadilan dan perkara ini akan segera disidangkan. Seperti itu. Kata P21 yang kita anggap ahli pidana atau lawyer itu kan pasti menyebut itu, kalau udah P21 itu udah lengkap perkara ini untuk disidangkan. Namun dari pihak Roy Suryo ini kagak ada P21, bisa dirinci dengan P21 atau berstatus lengkap lebih detailnya? Ya, lebih detailnya begini. Kalaupun pihak pengacara Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa ingin mengetahui lebih jelas mengenai perkara ini, sekiranya sowan saja kepada para penyidik. Ya, sowan saja ke Polda Metro Jaya, menanyakan kembali apakah benar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kombes, ya, di sesi-sesi acaranya, bahwa perkara ini sudah lengkap dan segera diserahkan kepada jaksa penuntut umum atau pihak kejaksaan para tersangka dan barang bukti ataupun alat bukti. Dengan demikian berarti ini kerja proaktifnya para pengacara
menanya kembali, bisa saja menanyakan kepada pihak kejaksaan, terus menanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya. Kalaupun pihak penyidik pingin kedepannya untuk melakukan press release ataupun telekonferensi ya kepada media untuk menyikapi permasalahan dugaan ijazah Bapak Jokowi ini naik ke dalam proses persidangan, bisa saja. Akan tetapi sampai detik ini hanya cukup disampaikan berupa statement yang dilakukan oleh Bapak Kombes di sesi-sesi kegiatan yang lain ya, bukan terfokus pada perkara dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi seperti itu. Walaupun itu tanpa ada surat tanda resmi bahwa dia P21 itu lengkap, itu gimana? Iya, yang tadi saya sampaikan, masyarakat harus melihat terlebih dahulu bahwa Bapak Kombes itu menyampaikan perkara ini sudah lengkap dan para tersangka serta barang bukti akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Kecuali yang tadi saya sampaikan, memang Bapak Kombes ya berfokus pada perkara Bapak Jokowi tentang dugaan ijazah palsu. Karena momennya bukan momen membahas tentang perkara ijazah palsu, maka beliau hanya berstatement sedikit saja, tidak secara mendetail menyampaikan bahwa ini sudah P21, tidak. Hanya dia memberikan suatu kisi-kisi atau memberikan suatu petunjuk bahwa tidak lama lagi para tersangka dan barang bukti atau alat bukti akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Dengan kata lain, para pengacara ataupun para akademisi maupun praktisi hukum mengetahui bahwa itu sudah lengkap dan P21, itu sudah yakin, dan itu akan lanjut ke tahap 2. Ya, kalau ke tahap 2 berarti menyerahkan para tersangka dengan barang bukti serta jaksa penuntut umum atau pihak kejaksaan melakukan membuat surat dakwaan seperti itu. Tapi kan disayangkan dari kuasa hukumnya, harusnya terutama Kojinuddin, harusnya lebih tahu dulu tersangka dulu bahwa penetapan atau lengkapnya berkas itu untuk dilimpahkan. Harusnya dia dulu nih tersangka yang tahu, bukan langsung masyarakat atau langsung mengasih tahu ke ke wartawan apa. Oh, tidak demikian. Jadi mungkin beliau harus banyak lagi untuk menyikapi atau menangani beberapa kasus ya, kasus khususnya kasus pidana. Tidak demikian. Jadi pihak kepolisian atau pihak penyidik itu tahu alurnya atau tata cara ataupun SOP bagaimana proses-proses sampai proses persidangan itu terjadi. Jadi mereka tentu saja para penyidik akan segera melayangkan surat kepada para tersangka tersebut untuk dipanggil ya, akan dijelaskan secara detail, Bapak, mungkin kami memanggil pada saat sekarang karena kami sudah mendapatkan referensi ataupun suatu rekomendasi dari jaksa bahwa berkas Bapak sudah lengkap. Dengan demikian, Bapak hari ini akan kami serahkan kepada pihak kejaksaan berserta bukti-bukti ya. Bukti itu kan banyak sekali itu. Diserahkan oleh pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian sudah terhenti di situ saja. Maka akan diperiksa dan lain sebagainya, membuat surat dakwaan dan siap untuk disidangkan, diserahkan ke pihak pengadilan dan dipersidangkan seperti itu. Oke. Proses tertentu dari penyidik ke JPU untuk melimpahkan berkas dan tersangka. Dalam proses itu, apakah penyidik Polda tetap menahan atau memakaikan baju oranye kalau memang ada proses sudah lengkap? Ya, bisa saja seperti itu kembali teknis saja sebetulnya. Apakah mau dikasih rompi atau tidak, itu kembali teknis saja. Atau memang diserahkan aja secara utuh ya. Ini Bapak, mungkin Pak Roy Suryo, CS, atau Ibu Tifa dibawa ke kejaksaan atau pihak kejaksaan datang ke Polda Metro. Kami menyerahkan ini Pak untuk barang bukti serta para tersangka. Maka itu menjadi tanggung jawab pihak kejaksaan. Apakah pihak kejaksaan akan menitipkan ke lembaga permasyarakatan atau ke LP ya pada beberapa orang itu.
bisa saja dititipkan di lembaga permasyarakatan sementara waktu menunggu proses persidangan yang akan dihadapi ke depannya, seperti itu. Oke, ahli berpendapat untuk bisa dititipkan atau enggak. Ini kan proses, kata dititipkan itu kan konotasinya juga bahasanya ditahan dong. Ya, bisa saja ditahan. Ini kembali kepada pihak pihak kejaksaan. Apakah mau menahan para tersangka atau tidak? Bisa saja tidak ditahan, ya. Tapi kan dilihat terlebih dahulu. Kalaupun ancaman pidana lebih dari 5 tahun, maka sebaiknya harus ditahan. Nah, kenapa? Yang pertama, takut melarikan diri. Yang kedua, menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, melakukan perbuatan yang sama. Bukan hanya kepada Bapak Jokowi, mungkin kepada anaknya atau kepada yang lain. Nah, jadi kekhawatiran itu bisa saja seseorang atau para tersangka ini ditahan. Bisa saja seperti itu. Itu haknya pihak kejaksaan atau haknya pihak kepolisian, seperti itu. Menarik ahli dengan pendapat ahli yang selama ini proses pernah mengalami dengan melakukan sebagai ahli pidana ya kan di persidangan. Namun kita bergeser ke belakang terkait terjadinya P2S itu tuh secara substantif dari pihak sana itu tidak bisa karena sudah ada yang di RJ 2 orang atau 3 orang dan RP ini kan juga harusnya satu bundel. Kalau yang 3 itu udah di RJ, ya nggak mungkin masuk di pengadilan atau sudah close, itu bisa dijabarkan? Ya, ini yang menjadi ketelitian para penegak hukum. Kalau satu rangkaian laporan terdiri dari beberapa orang, apabila satu orang di antara mereka itu di restoratif justice kan dengan pasal yang sama, maka yang lain pun mendapatkan restoratif justice secara otomatis. Kenapa? Di dalam menyelesaikan atau meng-SP3-kan suatu perkara tentu saja mencantumkan nomor laporan kepolisian tersebut. Sehingga tidak bisa di-split kecuali laporan-laporan itu berbeda. Maka pernah saya sampaikan, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka belum tentu dia bersalah. Nah, ini kembali kepada kepiawaian para pengacara menyikapi atau menelaah kembali proses hukum yang sudah terjadi ataupun sedang berjalan, seperti itu. Jadi intinya orang dikatakan tersangka proses lengkap itu juga belum dikatakan dia itu tersangka atau benar-benar dalam proses ini masuk dari pidana dan terdakwa ya. Iya. Hukum itu. Tentu seperti itu. Jadi tidak bisa seseorang yang sudah disangkakan memang dianggap betul-betul bersalah. Kita akan lihat dengan istilahnya negatif wanton leak. Jadi majelis hakim itu akan menelaah keyakinan dan melihat dua alat bukti. Ketika dua alat bukti itu sudah ada dan yakin majelis hakim yang bersangkutan atau Roy Suryo CS ini bersalah, maka akan diputus seperti itu. Tapi ketika di dalam proses persidangan tidak dianggap adanya bukti-bukti atau dua alat bukti serta para majelis hakim berkeyakinan yang bersangkutan ataupun Roy Suryo CS itu tidak bersalah, maka selayak dan sepantasnya akan diputus bebas. Iya, betul. Nah, jadi di dalam dunia hukum itu kita tidak bisa melihat seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tentu dia bersalah. Dia punya hak individual, istilahnya seperti itu. Jadi ada hak konstitusi yang melekat pada diri tersangka, ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999. Jadi semua diberikan hak, ya, diberikan yang namanya hak asasi manusia, baik sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa. Jadi diperlakukan yang baik dan tidak bisa seorang majelis hakim melakukan atau berkeyakinan ya untuk memutus dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi tentu saja harus memiliki suatu keyakinan dan memastikan adanya bukti-bukti dan dua alat bukti yang berkaitan tentang peristiwa dugaan-dugaan yang telah terjadi seperti itu. Oke, bicara keyakinan menarik nih, kata keyakinan kan juga sekarang juga jadi
buat buat pendapat masyarakat tuh bingung, dari pihak sana kok nggak ditahan padahal berkas sudah dilengkap, ya kan? Tapi tersangka itu masih berkeliaran dan masih berstatement yang kita anggap tidak sesuai faktanya lah, dalam warna 99 masih terulang-ulang. Itu gimana? Ya, Penekanannya itu kembali kepada para penyidik sebetulnya. Tapi harus dipahami kepada para tersangka, jangan salah untuk berstatement. Ketika salah berstatement, maka itu akan menjadi suatu bukti baru ke depannya, menjadikan seseorang itu akan mendapatkan suatu tekanan-tekanan dari pihak lain. Contohnya seperti ini, ketika sudah berstatement baik dan tidak menjabarkan segala sesuatu yang berkaitan tentang hal yang tidak benar, maka dihentikan terlebih dahulu pernyataan-pernyataan itu. Kenapa? Itu akan memancing suatu reaksi-reaksi, ya bahkan mungkin pihak penegak hukum, khususnya pihak penyidik, itu akan menelaah, mencari ada nggak pernyataan-pernyataan ataupun salah ucap, salah kata yang dilakukan para tersangka. Itu bisa menjadikan suatu bukti baru ke depannya. Nah, yang pastinya ketika seseorang mendalilkan segala sesuatu, maka harus mampu untuk membuktikan. Actori onus probandi. Jadi orang yang mendalilkan harus mampu untuk membuktikan. Membuktikannya di mana? Bukan di hadapan media sosial, bukan di hadapan umum, tapi dibuktikan di tengah-tengah persidangan. Itu fair sebetulnya. Jadi silakan mempersiapkan diri baik pengacara maupun jaksa penuntut umum kalau berkeyakinan para tersangka itu memang layak dan pantas menjadi terdakwa. Seperti itu. Bang, untuk penegasan aja Bang, tadi disampaikan apa dari tersangka ke 8 tersangka ini kan dalam satu nomor LB ya Bang. Yeah. Tadi Abang sampaikan ketika ada satu restoratif justice artinya semua harus kena. Faktanya yang terjadi ini kan masih ada 5 tersangka yang masih terjerat tidak otomatis apa yang disampaikan Bang. Tanggapannya seberapa? Ya, jadi ini sebetulnya selama ini tidak menjadi bahan oleh para pengacara, ya, oleh para penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. Kalau kejaksaan mengetahui di dalam satu LP ini memiliki beberapa orang ataupun ada rangkaian-rangkaian yang memiliki pasal yang sama, ya, yang diterapkan kepada misalnya kepada Pak siapa yang sudah di RJ-kan si Rismond Sianipar. Rismond Sianipar kan dimasukkan juga di dalam pasal Undang-Undang ITE 27 ayat A di pasal 32 dengan 35. Sama halnya dengan Bapak Roy Suryo, sama halnya dengan Dr. Tifa. Nah, dengan demikian ketika di dalam rangkaian ini adalah satu LP. Satu LP siapa yang melaporkan? Tentu saja yang melaporkan adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh adalah Bapak Jokowi. Salah satu ini dihentikan atau berdamai. Secara otomatis laporan kan hanya satu. Ya, laporan hanya satu, maka yang lain pun akan mendapatkan yang namanya restoratif justice karena pasal yang disangkakan itu sama dan LP itu sama. Jadi Bapak Roy Suryo dengan Bu Tifa dipakai LP mana? Kalau tetap dipakai punya si Rismond, maka tentu saja harus di SP3-kan. Nah, ini kembali ada di beberapa pasal 82 dan 83 kalau tidak salah saya menyatakan ancaman pidana lebih dari 5 tahun tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice. Berkaitan tentang pasal 32 dengan pasal 35 jelas ancaman pidana 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Sedangkan pasal 32 itu ancaman pidana 8 tahun, denda 2 miliar. Maka itu kan lebih dari 5 tahun. Kenapa Rismond bisa di SP3-kan? Nah, ini kita sama-sama orang hukum mencari suatu kebenaran karena bujuk kita ini kan di dalam satu buku KUHP atau KUHP. Dengan demikian sekiranya benar katakan benar, ya salah katakan salah. Ya, jadi kebenaran itu melebihi cahaya. Jadi tidak bisa kita bisa dikatakan menganalogikan sebuah hukum. Jadi jelas lex certa dan lex stratica. Hukum itu harus jelas, pasti, dan tidak multitafsir, bukan ambigu. Sedangkan lex
lex certa itu hukum tidak boleh dianalogikan. Jika hukum dianalogikan, maka asumsi hukum itu menjadi liar. Kalau sudah menjadi liar, makanya banyak orang yang omon aja, tidak mendasarkan kepada sebuah hukum ataupun tidak berdiri di mana hukum itu mereka pijak. Kalau kami sebagai praktisi hukum atau sebagai akademisi hukum, tentu kami akan mengajarkan kepada mahasiswa atau kepada publik atau kepada masyarakat itu sesuai dengan buku yang kita miliki, KUHP yang kita miliki atau undang-undang yang kita miliki. Kami tidak akan melebar kemana-mana. Tapi apakah undang-undang ataupun KUHP ini diterapkan oleh pihak kepolisian atau diterapkan oleh pihak kejaksaan atau tidak diterapkan juga oleh pihak pengadilan atau para hakim. Jadi sekiranya semua para penegak hukum ini harus berdiri tegak dengan tujuan, menurut Gustav Redbok itu, hukum itu harus bersifat adil. Ya, adil, bermanfaat, dan memiliki suatu kepastian. Ketika hal yang tadi ditanyakan Abang Da, masa mungkin satu LP yang lainnya masih berjalan, yang lainnya tentu yang satunya dihentikan. Kalau demikian, di mana kepastian? Bermanfaat tidak hukum ini, berkeadilan tidak hukum ini, maka harus berkeadilan dan bermanfaat serta memiliki suatu kepastian hukum yang jelas. Seperti itu. Walaupun itu konteksnya deliknya atau tempat lokasi kejadian itu beda-beda, itu juga tetap kalau RP-nya sama, RJ-nya juga dilakukan dengan kloternya sama, kelas. Ya, lain halnya laporan berbeda lokus delikti, berbeda tempat. Misalnya Pak Roy Suryo memang dilaporkan oleh Bapak Jokowi di Polda Metro Jaya. Rismon dilaporkan Bapak Jokowi ternyata di Solo. Itu bisa di SP3, berarti bukan satu rangkaian atau satu LP. Bisa individual namanya, masing-masing pihak. Nah, kecuali kalau betul kita tidak mengetahui, saya sampai detik ini tidak mengetahui apakah Rismon dengan Bu Tifa serta Roy Suryo ini satu LP, satu laporan kepolisian dan memiliki nomor misalnya nomor 123. Kecuali misalnya Rismonnya hanya nomor 1. Nah, Tifa dengan Roy Suryo nomor 2 dan 3 bisa di SP3 kan, karena dia memiliki LP yang berbeda, berdiri sendiri. Kalau satu bundel, ini menjadi suatu PR. Saya tantang para profesor, para ilmuwan khususnya ilmuwan hukum, para saksi ahli, bagaimana kita membedah hal ini. Jangan mempidanakan seseorang. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah kebanding mempenjarakan satu orang yang tidak bersalah. Itu menjadi suatu pedoman orang hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman. Ini kan sudah di ujung ya, Bang. Ya. Apalagi ada informasi berkas ini sudah lengkap juga. Implikasi hukumnya apa, Bang, ketika kasus ini sampai ke persidangan berkaitan dengan pernyataan Abang tadi bahwasanya seharusnya harus. Ya, jadi di dalam proses persidangan yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan saya berpesan kepada majelis hakim, ya, mungkin kepala Mahkamah Agung, ya, atau kepala yang berkaitan mungkin di Jakarta Pusat, Pengadilan Jakarta Pusat, betul-betul memilih hakim yang bijaksana, arif dan bijaksana untuk permasalahan, khususnya permasalahan Bapak Jokowi. Ya, kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Maka ketelitian harus jelas, harus dimiliki para hakim. Jangan sampai dengan dinamika di tengah masyarakat ini mempengaruhi majelis hakim. Majelis hakim berkeyakinan yang tadi saya sampaikan negatif watelik. Jadi keyakinan hakim dan 2 alat bukti ini menjadi suatu pedoman, ya, bahwa hakim berkeyakinan jika tidak bersalah tolong dibebaskan, tapi jika bersalah dituntut sewajar dan sepantasnya untuk para pelaku ataupun para terdakwa, seperti itu. Upaya apa yang harus dilakukan oleh penasihat hukum atau pengacara pihak Roy Suryo melihat hal ini, Pak? Ya, upayanya sebetulnya kalau ini beranggapan, ini akan menguji suatu sah atau tidaknya. Yang pertama misalnya tentang penetapan tersangka. Lakukan yang namanya pra-peradilan.
itu dimiliki oleh hak individualnya para tersangka atau para pengacara, bisa mengajukan pra peradilan. Begitu juga di saat sekarang bisa saja mungkin dia melakukan pra peradilan ketika ketika misalnya di dalam P21 ini di pihak kejaksaan, lakukan saja. Seperti itu upaya-upaya yang harus dimiliki oleh para tersangka dan para pengacara. Nah, ini kembali juga, kalaupun betul rentetan ke depan ini beranggapan ada hal-hal yang dibungkus sedemikian rupa oleh Bapak Roy Suryo ataupun oleh Bapak Jokowi. Ini ketelitian sebetulnya ketika bukti-bukti para saksi yang akan dihadirkan di persidangan akan menjadi terang benderang yang akan dipahami secara akurat, ya, secara detail oleh para hakim. Maka hakim akan menelaah, melihat kembali ini rangkaian-rangkaian semua dari awal sampai akhir, bahkan sampai di saat penuntutan yang akan datang. Seperti itu. Meskipun P2 serta 2 nanti sudah dirilis gitu Bang, masih bisa dilakukan ya, upaya hukum ini kan bisa saja. Sebetulnya dari awal, kalau saya sebagai pengacara, dari awal saya akan uji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Ya, masih statusnya pada waktu si Rismond mendapatkan SP3. Status Bapak Roy Suryo dengan Bu Tifa adalah tersangka. Kita ajukan dong secara arif dan bijaksana, lakukan pra peradilan, diuji, bisa dilihat di dalam pra peradilan laporan mana, satu LP enggak mereka ini. Itu menjadi suatu senjata. Kalau menurut saya ini menjadi senjata. Ternyata lo kok bisa majelis hakim ini laporan sama tapi ada SP3 yang diberikan oleh pihak kepolisian, sehingga si Rismond dibebaskan. Ya, selesai Rismond ini. Akan tetapi yang lain tidak, maka dilakukan pra peradilan pada waktu itu akan terbuka apa saja bukti-bukti yang akan disajikan oleh pihak penyidik di pra peradilan tersebut. Tentu tidak hilang yang namanya laporan kepolisian. Maka kita lihat laporan kepolisian. Oh, ternyata mereka ini satu rangkaian, satu gerbong. Loh, kok bisa pihak kepolisian atau para penyidik hanya meng-SP3 kan satu orang, yang lainnya tidak. Seperti itu. Bang, ini biar turun nih Bang ya. Ya. Itu kan salah persepsi dengan pihak-pihak yang sudah menjalani proses ini Bang. Karena kan kemarin juga ada perdebatan antara kuasa hukum dan salah satu mantan Wakapolri yang mengalami perkara-perkara yang kita anggap kalau ada satu LP, ada salah satu yang sudah diajar close. Nah, pernyataan dari kuasa hukum dari Jokowi ini kan deliknya beda Bang, lokus tempat kejadian beda Bang. Kalau beda kan Abang betul. Bang, itu biar clear ya Bang. Ya, jadi kalau laporan berbeda tempat, lokus delikti, tetap laporan di Polda, tapi kejadiannya itu beda-beda Bang, kejadian melakukannya lah bahasanya gitu. Oh, nggak bisa. Kalau laporannya satu, baik kejadiannya misalnya di Solo, di mana saja, atau laporannya di Polda Metro misalnya, untuk perkara ini, berarti kan satu rangkaian, satu LP. Jangan dilihat individual. Selalu saya melihat di televisi itu individual. Harus paham individual ini mengenai apa? Suatu peristiwa yang dilaporkan, masa satu LP yang lain bisa dibebaskan? Tapi ini menjadi menarik begini. Tidak adakah keberanian seorang jaksa menyikapi ketika diterbitkannya SP3 oleh pihak kepolisian terhadap Rismond Sianipar? Kenapa? Itu haknya juga jaksa untuk melakukan yang namanya pra peradilan. Kalau dianggap laporan tindak pidananya adalah Undang-Undang ITE pasal 32 atau 35. Wah, ini kok bisa dihentikan? Pasal ini kan pasal 32, 35, ancaman pidana lebih dari 5 tahun. Bisa saja jaksa penuntut umum melakukan yang namanya pra peradilan terhadap pihak kepolisian. Tapi saya lihat ini tidak dilakukan oleh pihak kejaksaan. Ada sesuatu hal kita tidak tahu. Yang pastinya itu terserah kepada mereka ya.
Tapi ini menjadi suatu kecermatan para pengacara. Pengacara cermat tidak menyikapin permasalahan ini. Kalau dia cermat, loh, kita bisa sampaikan kepada jaksa. Kenapa jaksa tidak melakukan yang namanya pra-peradilan dengan alasan-alasan tertentu? Kalau berpedoman dengan KUHP atau KUHP, maka ancaman pidana lebih dari 5 tahun itu tidak bisa di restoratif justice-kan. Kalaupun ada RJ nanti ke depannya, layak tidak Rismond diajukan dalam persidangan? Layak sekali. Kenapa saya sampaikan layak? Karena ancaman pidana ini kan lebih dari 5 tahun. Maka nanti majelis hakim akan memutus saja, oh mereka karena sudah berdamai jatuhnya hanya 3 tahun atau 4 tahun, seperti itu. Oke Bang, hak prerogatif bicara RDK juga dari salah satu atau pendapat dari para hukum melihat terjadinya RJ itu kan dari pihak terlapor dan terdakwa. Nah, yang mengatakan itu bisa RJ itu kan bukan pelapor dan terdakwa atau tersangka. Yang menyatakan itu bisa RJ yaitu penyidik, Bang. Iya. Tadi saya sampaikan, kita ini kan belajar hukum ini satu buku. Saya sebagai akademisi, ya, sebagai pengajar, sebagai dosen, belajar itu satu buku yang sama. Polisi pun sama juga, satu buku yang sama. Apakah KUHP, KUHP, kan sama. Kan sudah jelas. Kalaupun polisi menerbitkan yang namanya P21, dia pernah baca enggak? Perkara menerbitkan SP3, ya, mohon maaf, bukan P21, menerbitkan SP3, dia pernah baca enggak? Pernah belajar enggak? Syarat-syarat orang bisa menerbitkan yang namanya SP3 atau pihak kepolisian meng-SP3 kan suatu perkara. Ya kan harus tahu dulu dan tahu ancaman pidananya. Ketika ancaman pidananya lebih dari 5 tahun, loh kok berani juga penyidik untuk memberikan SP3 kepada Bapak Rismond Sianipar. Itu kan ancaman pidana lebih dari 5 tahun. Walaupun dari pihak yang merasa dihina, merasa itu terima dalam konteks memaafkan atau bisa mengajakkan RJ, itu nggak sah? Ya, tentu. Cabut laporannya. Udah itu aja. Cabut berarti selesai. Kalau dianggap ini mempunyai rangkaian, selesai dong. Yang maksudnya selesai dalam konteks apa? Apa Rismond doang apa semua nih? Semua. Tentu semuanya. Kalau dia mencabut laporan kepolisian, maka semuanya harus dihentikan, diberikan yang namanya hak konstitusi, ya, diberikan hak konstitusi, di mana itu melekat yang tadi saya sampaikan di HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kenapa? Itu suatu kebebasan. Atau melekat di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 di huruf A sampai huruf J, pasal 28. Itu semua orang mendapatkan hak, yaitu dilindungi martabat yang bersangkutan, baik dari sisi kehidupan, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa ada pesanan-pesanan tertentu mengakibatkan kita menzolimin seseorang. Bisa dikatakan juga, kalaupun ada suatu rangkaian-rangkaian tidak baik, saya mengembangkan yang namanya criminal system. Criminal system ini tidak perlu orang bersalah. Orang tidak bersalah pun bisa dimasukkan ke dalam penjara. Peranan siapa? Peranan dua saja penegak hukum. Apakah itu kepolisian dan kejaksaan? Kalau polisi dan kejaksaan sudah bekerja sama, semuanya akan bergulir. Apalagi ditambah oleh pengacara, ada 3 kerjasama ini. Tinggal keyakinan majelis hakim. Maka puncak tertinggi, ujungnya segala peristiwa pidana itu di majelis hakim atau di pengadilan. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan tertentu kita menunjuk, sebagai saya dianggap sebagai hakim, kepala hakim, menunjuk hakim-hakim yang bisa saya setting. Ya, saya setting untuk kau menangkan perkara ini. Nah, jangan sampai. Kenapa? Bapak Presiden Prabowo sudah menaikkan 300% gajinya hakim.
Nah, jadi jangan dilihat untuk mendapatkan suatu jabatan, kedudukan ataupun materi kalian menjolimin seseorang. Saya pertegas tadi, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, semua masyarakat Indonesia, semua makhluk hidup khususnya manusia dilindungi hak asasi manusia yang melekat di pasal 28 huruf H hingga J serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Jadi mereka punya hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk tidak dizolimin siapapun, seperti itu. Oke Bang, ada dua substansi yang kita anggap ini serius dulu Bang. Dalam proses kasus yang kita anggap Rosyuda kan pernah menjalani intinya narapidana Iya. ya. Itu bisa Pernah juga, terpidana. itu bisa juga di RJ. Kalau dari KUHP itu nggak boleh Bang, atau gimana lah nggak ngerti lah. Jadi ini kembali kepada orang yang dirugikan. Orang yang dirugikan mau enggak yang namanya restoratif justice, atau kalaupun bisa bukan namanya restoratif justice, cabut aja perkara itu, selesai. Cabut saja perkara itu. Kalaupun Bapak Jokowi, ya saya nggak mau ribet-ribet, kasihan warga atau masyarakat saya, ataupun saya pernah sebagai seorang pemimpin, saya tidak akan menjolimin. Itu bisa aja saya cabut, sudah selesai ini. Tidak perlu RJ. Kalau RJ dilihat tadi ada ancaman-ancaman pidana ketika lebih dari 5 tahun, tidak bisa yang namanya RJ. Tapi kalau mencabut laporan kepolisian bisa. Mau dia apa saja karena ini delik aduan. Betul. Dicabut silakan, selesai semuanya. Betul. Tidak ada kloter 1, kloter 2, kloter 3 seperti itu. Tapi